semuanya. Halo. Halo yang di studio. Ya, kenalin nama aku Nanda dan selamat datang di podcast Cerita ke Aku. Oke, hari ini kita ditemani oleh Kak Asna. Halo Kak Asna. Halo. Hai. Oke, senang sekali boleh ada Kak Asna menemani kita di saat ini. Sebentar kita akan langsung cerita-cerita, kita akan dengarkan kesaksian yang akan memberkati kita semua. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Cerita yuk. Oke, halo Kak Asna. Halo Kak. Halo, apa kabarnya? Puji Tuhan sehat. Kak, apa kabar? Wow, aku ditanya balik. Puji Tuhan, luar biasa sehat walaupun agak-agak gugup sedikit ya sekarang. Tapi it's okay lah. Kita akan langsung aja ya. Kita kan belum pernah ketemuan, teman-teman juga di rumah nggak kenal kan. Boleh deh Kakak perkenalkan sedikit lagi namanya, kesibukannya, atau keseharian, pelayanannya. Silahkan. Oke, halo teman-teman semua Jangkar Harapan. Halo. Perkenalkan nama saya Asna Triputri Daci, biasa dipanggil Asna. Saya umur 20 tahun saat ini dan saya asli orang Sumatera Utara, lebih tepatnya Nias. Dan saya di sini sedang menempuh studi di Unima khususnya. Dan keseharian saya selain jadi mahasiswa, selain uh, bekerja, dan saya juga kepelayanan di gereja GBT Unima. Saya dipercayakan untuk jadi tim tamborin, singers, WL, LCD, dan lainnya. Kecuali pemain musik di setiap hari saya nggak bisa. Jadi mungkin itu saja ya spill untuk kepribadian saya. Terima kasih Kak. Oke, thank you. Sebuah introduction yang sangat menarik ya. Kan tadi Kak Asna bilang dari Sumatera Utara. Ya. Itu pindahnya kapan tuh Kak ke sini? Oh, jadi saya merantau pada tahun 2020 bulan 8. Itu saya merantau datang ke Sulawesi Utara. Dan sebenarnya Kak, saya merantau itu dengan berbagai pertimbangan dari orang tua karena eh, ya jauh sekali ya Kak, 4 Ya, kali benar. transit dari kampung saya, jadi berbagai pertimbangan. Nah, tapi puji Tuhan karena saya juga punya suatu motivasi yang kalau misalnya saya mau ke sini berarti otomatis saya harus pegang teguh. Tapi puji Tuhan Betul. dengan berbagai banyak tantangan, saat ini saya boleh Tuhan izinkan kemarin saya boleh sidang skripsi, dan Puji itu suatu bukti nyata bahwa Tuhan itu nggak pernah lepas tangan meskipun kita sejauh mana kita, dimanapun kita berada. Itu Kak, untuk betul. AA. Wow, kita baru bicara sekitar beberapa menit ya teman-teman, tapi sudah ada pelajaran yang bisa kita semua pelajari, bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nah, oh ya, first of all, congratulations ya Kak Asna untuk sidang Thank skripsinya ya. you. Thank you. Berjalan dengan baik. Sebenarnya dihantam dengan berbagai pertanyaan, tapi ya so far it's okay. Ya, tetap Tuhan menyertai selalu ya. Oke, kalau boleh tahu nih di Unima Kak Asna ambil jurusan apa? Wah, kalau ditanya jurusan, saya ambil pendidikan kimia Kak. Ya, jadi puji Tuhan ya, meskipun banyak sih yang mengatakan bahwa kimia ini gini-gini sulit-sulit. Iya. Sebenarnya kalau sistem seperti Tuhan,
kalau kita mencintai lama-lama kita akan mengenal. Nah, seperti ini juga untuk kimia. Meskipun sulit, tapi kalau kita udah ada niatnya, motivasinya pasti lama-lama tahu kok, Kak. Wah, keren Iya, sekali. bisa. Tapi that's really impressive. Karena ya iya, Hmm, maksudnya semua orang stereotipnya kimia itu sulit ya. Tapi kita yes. belajar lagi ya dari Kak Asna. Kalau emang udah pengen, pasti akan timbul niat dan pasti ya walaupun susah, pasti kan kuliah ada susah-susahnya Iya, kan. betul. Tapi Mm-mm, Tuhan akan betul. memampukan kita sampai Betul. selesai. Nah, Betul boleh minta banget, tepuk Kak. tangan dulu yang studio. Kak Asna boleh tebak nggak? Di sini di studio ada berapa orang? Coba yang Hmm, di studio bersuara dulu. Halo. Halo. Oke. oke. At least kayaknya 10 atau 5 Oh, gitaran kecil. 5. 1, 2, 3, 4. Iya, 5. 6 bareng aku. Betul. Oh, Yes. Betul, betul, betul. Oke, kita udah bahas kuliah dan juga kenapa Kakak boleh hmm, ngomong ini. Tapi ini nih Kak, aku hmm. penasaran. Kan tadi Kakak bilang 4 kali transit nih ya. Kedengarannya capek Ya, banget ya, nih. Itu boleh cerita betul sedikit banget. nggak? Kayak selain itu ada pertimbangan apa juga dari kayak orang tua, terus kayak 4 kali transit ini gimana? Terus ada nggak tantangan gitu yang susah? Aduh, kalau flashback lagi, Kak, aduh, sungguh banyak pertimbangan. Saya boleh cerita nggak sedikit, Kak? Sebenarnya Boleh. 1 hari sebelum saya eh, berangkat ke Manado, saya dengan ibu saya itu lagi berantemnya gitu. Berantem, maksudnya berantem adu argumen Iya begitu, ya, bukan iya. berantem main Cekcok atau fisik, enggak. ya Cuman for your information, saya anak pertama, Kak. Jadi sama anak aku juga. pertama dari tapi ini 6 bersaudara, Kak. Ya, 6 bersaudara. Wow, Iya, banyak yes. loh. Jadi Aku adikku 1 eh aja udah bagaimana perasaan punya adik 5? jadi Jadi ini suatu tantangan, Kak, karena kan dari beberapa saudara saya baru saya yang boleh diizinkan Tuhan untuk merantau. Jadi banyak yang membuat orang-orang tua saya kayak, aduh kamu anak cewek, nggak boleh jauh-jauh. Jadi banyak sekali pikiran negatif yang membuat orang tua saya ini kayak kuliah di sini aja gitu, ngapain jauh-jauh, toh ujung-ujungnya juga kan kerja di kebun, kerja di mana lah, yang penting eh, intinya kembali lagi ke tempat asalnya gitu. Cuman saya pegang teguh, kalau saya di sini terus, di Nias terus, saya kayak buta akan wawasan. Tidak ada hal yang saya bawa nantinya dan saya ceritakan kepada adik-adik saya. Kalau tidak dimulai dari diri sendiri begitu. Jadi pas kan kami angkatan corona ya, Kak, pas Betul, betul. dulu-dulunya, betul 2020 banget ya. kan? Ya, betul. Mhm. Jadi banyak banget yang membuat orang tua saya kayak nggak usah deh, karena kan ini masih corona, nggak mungkin kalian mau berangkat. Tapi saya cuman kayak eh pegang teguh, ya udah nggak usah peduliin apa kata-kata orang. Terus ada yang Mhm. hasut orang tua saya kayak gini, gini perkataannya kayak Tetangga? gini. Tetangga kah? Saya antara percaya atau enggak, karena kan saya orang yang kalau dikatakan awam boleh juga sih sebenarnya. Tetangga kami ini kayak menakuti orang tua saya, nggak usah lah izinkan anakmu. Mungkin nanti anakmu di sana kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngerampok, ada Ya, yang bunuh atau gimana lah. Kan saya dengar-dengar orang Manado terkenal, maaf banget ya, tapi ini nggak memang apa-apa. eh, kalau menurut survei saya sih betul banget. Kalau orang-orang Manado terkenal dengan disco tanah gitu ya. Iya, Jadi betul. baik, nggak baik dengan saya yang cewek merantau jauh-jauh. Nanti Mhm. rusak katanya gitu. Tapi puji Tuhan setelah saya cuman gumuli itu, Kak, saya gumuli di gereja. Mhm. Saya kan dulunya juga pelayanan di gereja. Nah, saya gumuli Tuhan Yesus,
saya pengen sekali kuliah di sini, tapi kalau Tuhan punya rencana lain, Tuhan tunjukkan dong yang mana yang lebih tepatnya gitu. Terus tapi entah kenapa saya tetap kekeh Kak, meskipun banyak yang Banyak menyampaikan hal-hal hal-hal negatif. negatif. Ya, Ya, betul banget. Ada yang bilang kalau hidup di perantauan sakit. Terus saya bilang kalau memang sakit ya perlu kita rasakan biar nanti kita boleh ceritakan juga, oh berarti di sisi positifnya ada juga, bukan hanya tentang sakit-sakitnya, ada juga sisi positifnya gitu. iya. Terus ini paling berat, fatal banget sih Kak. Saya dapat Apa tuh? beasiswa juga sebagai Ya, pertimbangan di Jakarta. Nah, saya dibuat bingung gitu kayak wow gitu ya di berjalannya waktu saya juga dibuat terkejut dengan saya diterima di suatu universitas di Jakarta. Jadi kayak oke dan ini itu dapat pertimbangan berat beasiswa banget, juga. tapi Itu dapat tapi kalau perbedaannya yang ini di swasta Kak. oh, oke. Iya swasta, tapi kalau yang di Unima ini kan negeri, jadi Ya, perbedaannya itu itulah ya. Oke. Terus seiring berjalannya waktu, saya juga didesak oleh Universitas di Jakarta untuk menghadiri kayak monitoring begitu untuk pemasukan data begitu. untuk Dan confirm beasiswanya gitu ya? ya betul banget. Jadi Oke. kayak pertimbangan yang luar biasa banget. Kayak kalau misalnya orang boleh pikir ya udahlah nggak usah jauh-jauh di Jakarta aja kan di Jakarta lebih terkenal juga ya gitu Benar. dibandingkan Tapi kan yang eh negatif-negatifnya juga ya kalau mau ya dibandingkan. betul banget. Di situ saya memutuskan ya udah kuliah di Unima aja gitu. Tapi nggak berjalan dari situ lagi Kak. Ada lagi pertimbangan. Di Apalagi, Riau saya apalagi? juga di Riau saya juga diterima Kak. Wah, Heeh. dapat banyak Jadi saya tawaran. Pasti pintar nih ya Kak Asna ini. Jadi kayak dipercayakan lagi di Riau, tapi di Hmm. Riau ini biaya sendiri Kak, biaya Oh. sendiri. Tunggu, kalau di Jadi Unima sendiri juga biayanya? enggak, puji Tuhan dibiayai oleh pemerintah, lebih Oh, tepatnya KIP kuliah gitu. keep Ya, betul kuliah. banget. Oke. Nah, lanjut kalau di Riau Jadi gimana tuh? kalau di Riau saya dibiayai sendiri ya maksudnya. Jadi Hmm. selain saya nanti kuliah, saya kerja Kak. Nah, ini yang membuat saya pertimbangan juga karena saya tinggalnya nanti sama tante saya. Jadi saya kayak orangnya kalau harus bertempat tinggal eh, di saudara kayak nggak enak banget karena saya udah pernah Iyalah. rasa, ya udah pernah rasa Ya. banget kalau tinggal di rumah saudara itu kayak nggak Ya, enak-enakan gitu. ada Jadi nggak saya kayak enakannya. Mending mm-mm. tinggal Jadi sendiri kayak saya kan? iya Hmm. blacklist lah ya di Riau Riau. saya blacklist, di Jakarta saya Justru, blacklist, tapi kayak ya. udah di Unima aja. Oke, saya udah ambil keputusan malamnya ibu saya kayak eh, beradu argumen dengan saya kayak nanti kamu awas ya kalau kamu nanti sakit-sakit di sana awas kamu kayak udahlah ya nanti kalau Ditakut-takutin. kamu udah Wah, diketakut-takutin kayak oke. Ini juga suatu bukti bahwa tidak ada yang setia Tuhan dan tidak ada yang semengerti Tuhan. Sepertinya kalau misalnya kita juga mau bilang orang tua kita pun juga nggak mengerti perasaan kita ya. Ya kan itu tetap bukti bahwa Tuhan yang manusia. tahu segalanya apa yang Ya, betul. ya Amin, betul. amin. Padahal kalau jadi orang tua sebenarnya mensupport bukan bukan malah memberikan hal-hal negatif gitu ya. Betul, Tapi betul. itulah ya bukti bahwa Tuhan itu orangnya yang paling tahu, paling Mm-mm. mengerti apa yang kita inginkan begitu. Terus saya berangkat paginya, saya diantar oleh mama saya di bandara dan di situ kayak nggak ada melo-melonya, dengan tegar hati ibu saya mengikhlaskan saya untuk datang ke Manado Jadi nggak karena ada kayak kata yang mama nangis-nangis kayak, oh Asna, anakku mau pergi. Nggak ada. enggak Kayak, ya udah sana kamu ngerantau sana. ah, ah. Gitu.
Enggak. Wah, Iya, betul. Betul. wah. Lanjut Kak, lanjut. Saya tanya sama mama saya, kan di antara anak-anak yang diantar ke bandara, cuman mama saya kayak, oke, tegar banget, nggak ada melo-melonya, cuman kayak banyak saran, banyak yang nasehat gitu. Terus saya tanya, Mak, kenapa kenapa nggak kayak orang-orang ada yang menangis, ada yang Iya, kayak, iya. iya begitu. Terus katanya, kan Mama membawa kamu di sini berharap nanti kamu baliknya membawa suatu hal yang benar-benar membuat Mama bangga. Jadi untuk apa ditangisi begitu? Terus kayak, Prinsip yang oh iya bagus masuk ya. akal juga sih. Iya, 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 iya. Iya, Heeh. Kan juga nanti Kak Asna jadi balik ya kayak, kan. Kalau misalnya kita udah nangisin dari awal kayak hmm, udah nggak mau balik aja orang. betul banget. Iya. Di sini juga insiden kayak kami dapat tantangan baru, inilah ya tantangan yang benar-benar saya sampai saat ini memikirkan kalau saya berhenti di tengah jalan saya harus pikir berapa kali gitu. Karena Mhm. perjalanannya luar biasa gitu. Iya, iya. Apa tuh, apa tuh? Terus di perjalanan kami juga diberi tantangan lagi, Kak. Ternyata tiket kami ini istilahnya udah di cancel gitu. Jadi mesti mesti beli ulang gitu. Jadi kayak oke, ini udah harga kalau kami dari sini ke Niaska itu habis sekitar 12 juta lah ya. Jadi Itu udah kayak masuk 4 kali transit itu 12 juta? iya Kak, iya ya. Udah, Oh, udah oke, masuk. oke. Jadi kayak mikir dua kali, ya Tuhan Yesus, ini 12 juta mau ambil dari mana sekarang Iya, gitu mau dicari ya. di mana lagi? Terus kami minta kejelasan dari pihak penerbangan bagaimana ini, padahal kami kan udah pesan tiket begini-begini. Lain kalau misalnya kami kayak terlambat ya, Iya. otomatis ya mau nggak mau tanggung sendiri toh Kak. Ini kan cuman kayak di cancel jamnya kayak, kalau jadi orang kayak nggak Pingin mau go banget kalau iya, iya, iya. misalnya ya 12 juta siapa yang kasih ya istilahnya. Betul, betul. Jadi kayak kami dimintai juga keterangan, kalian dari mana, terus kami kayak kami kan kalau misalnya merantau kami pegang teguh begini Kak, kalau jadi anak rantau itu nggak boleh jadi orang sombong karena kan kita kan di tanah orang, jadi Betul. mau nggak mau harus harus ikut alur dan harus beradaptasi dengan orang-orang. Jadi kami kayak minta pengertian dari pihak penerbangan. Tapi puji Tuhan mereka buat solusi gitu. Kami diizinkan Pindah. untuk transit lagi, ya, pindah ke Oke. pesawat lain di Batik Air dan di situ kayak wah Tuhan, ternyata kami nggak diizinkan untuk membeli tiket yang 12 juta ulang. Jadi kayak wow, thank you Jadi banget iya, gitu. itu berapa lama tuh, Kak? Kayak harus dikonfirmasi lagi, It- dipindahkan, lama Itu kah? kami nunggu setengah hari, Kak. Wah, Setengah hari. pantasan jadi 2 hari ya perjalanannya, Iya, betul banget. lama Jadi di setengah harinya situ, itu tidur di tidur bandara. di bandara karena kan Dengan semua kami kalau barang-barang pastinya ya. kalau kami sewa apartemen atau apa kami kan aduh Ya lebih istilahnya ya mahal kan lagi kami ya. ya betul banget. Jadi kayak oke menikmati perjalanan yang Iya. sungguh penuh tantangan. Jadi ya jalani dengan sukacita. Terus udahlah sampai kami di sini. Selama 14 hari sejauh ini saya mendapat banyak hal-hal yang kayak nggak saya dapati selama di eh, di Nias begitu ya. Yang Hmm. pertama saya adaptasi bahasa Manado ya Iya, tentunya. Ya betul banget iyalah, karena kemana-mana kan bahasa pasti Manado adaptasinya pertama kali itu bahasa. betul Karena itu nanti banget, akan betul dipakai banget. dari sekarang dari tiba sampai seterusnya. Mm-mm. Ternyata kalau bahasa Manado dengan bahasa Indonesia kita itu beda gitu ya. Beda-beda, iya. Kita itu berarti Saya, saya, kalau ya. kita dalam bahasa Indonesia kami, ya kita, kami Iya. semua gitu.
Oke Kak, jadi setelah itu saya udah beradaptasi dengan pertama yang bahasa ya. Yang kedua, di sini saya beradaptasi bagaimana harus memanage uang. Oh ya, itu Oh, kayaknya betul problem semua banget. anak perantauan Iya, ya. Aku betul juga banget nanti Kak. akan belajar ya memanage uangku di Medan. Mm-mm. Oh, mau ke Medan Kak. Iya, selama 6 Oh, bulan sih aduh. cuma 1 Oh semester iya. aja, nggak terlalu lama. Oh, semangat. Terima kasih. Terus, terus Kak, hari pertama sampai 14 hari saya diisolasi itu saya cuman kayak ibadah di dalam pos gitu. Mhm. Heeh. Tapi kayak ada orang yang kayak, Asna kamu mau nggak ikut ibadah sama kami? Tapi mesti pakai masker gitu. Oh boleh boleh, saya juga lagi pengen banget ikut Mencari perkumpulan jemaat gitu. ya, Iya, yang untuk ditetapi selama di iya sini. betul. Terus saya ketemu dengan muda-mudi yang luar Mhm, biasa banget mhm. supportnya gitu. Terus kami berkumpul di sini, saya cuman menangis karena saya punya lagu favorit yang paling ngena banget gitu. Se Apa tuh? Sehelai di rambutku tak Oh, kan akan terjadi terjatuh ya, tanpa seizinmu. Nah, jadi dari ya, situ saya cuman menangis, Tuhan, oke, saya percaya karena enggak dibiarin orang-orang yang berharap kepada Tuhan gitu. Tuhan tahu amin kok amin. apa yang Asna alami sekarang. Kalau Asna meminta-minta terus sama orang kayak jatuhnya itu mengasihani diri sendiri gitu ya. Mhm. Terus kalau saya juga mau minta sama orang tua, sungkan juga. Terus kayak, aduh kasihan gitu. Kayak mikirin aku juga kayak gimana gitu. Mau ambil Betul betul. uang dari mana gitu. Cuman kayak meneteskan air mata gitu. Cuman kayak merem. Terus kayak saat teduh banyak kali bermazmur kayak udah angkat tangan kayak berserah banget. Udah kayak semua apapun yang Asa rasakan itu kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, cuman lewat air Air mata mata, gitu. bahas air mata. Betul banget, betul banget. Terus saya cuman berdoa di gereja ini, berdoa semoga dikuatkan selama jadi anak rantauan. Hmm. Sepulang dari sini, saya berselang 10 menit ternyata saya ditelepon Kak sama kakak rohani saya di tempat Oke. ini. Tapi kakak rohani saya sudah nggak ada di sini, udah pindah tugas gitu. Terus dia telepon, Asna, kamu mau nggak ke sini dulu? Kenapa Kak? Enggak, ada sesuatu hal gini gini gini. Dia nggak kasih tahu dulu Kak Nggak apa bilang gitu. ya, Karena orangnya kayak penuh dengan hal-hal kejutan misteri. orangnya. Terus kayak udahlah ya nggak apa-apa ya daripada di kos juga nggak ada teman. Terus saya Hmm. mampirlah ke gereja di Pastori. Nah di Pastori itu saya dibuat kakak senior saya ini bilang, kamu boleh bantu kakak nggak? Bantu apa kak? Bagi-bagi ini nanti kamu boleh dapat. Ternyata kan selama COVID ini kan terkenal dengan bansos, ada Iya, bansos-bansos iya, gitulah iya. ya. Makanan, Iya, vitamin. terus saya bagi-bagi, terus di akhir saya dikasih bagian juga. Hmm. Nah, di bansos itu di bantuan itu saya dapat 1,5 karung ya, itu beras, terus Hmm. telur 1 baki gitu, terus gula setengah setengah kilo ya, terus Ya. energen 1 renteng begitu kayak Tuhan kayak mewek banget, Iya kayak ya, Tuhan menjawab doa aduh. dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan ya. Betul banget, kayak di situ kayak Hmm. cuman menangis Hmm. sepanjang saya bawa makanan dari pastori saya cuman menangis terus pokoknya nggak bisa dijelasin dengan kata apapun gitu. Hmm. Kayak melo banget gitu. Aduh, memang eh, Bapak kita ini si paling tahu gitu ya, si Ya, paling tahu dan si paling mengerti gitu. Terus sampai di kos saya langsung masak Kak, kayak makan sepuasnya. sepuasnya. Karena ceritanya kok cuma minum air doang kan, udah pasti sudah lapar banget. Betul banget. Nah, Iya. terus panjang itu kayak udahlah ya.
cukup kayak gini aja udah dibuat mengerti kalau kita ini nggak dibiarin gitu ya, nggak ditelantarin gitu. Betul, betul. Banget. Nah, seiring berjalannya waktu saya juga kuliah tapi secara online ya, Kak. Berapa tahun tuh online? Boleh dihitung saya sampai semester 3 masih online. Oke. Hmm. Nah, saya juga dibuat ragu di sini, Kak. Ini mau kuliah atau bagaimana sih? Nggak kuliah gitu karena online toh. Jadi Online terus. saya pikir ya, aduh, saya juga nggak ada eh, permasukan kalau misalnya begini-begini terus gitu. Tapi ya puji Tuhan sampai semester 4 sudah mulai berjalan dengan normal. Yang Nah, pentingnya bisa di sampai semester sekarang selesai. betul Iya. banget. Nah, lalu di semester 5 hmm, saya ketemu kakak tingkat. Ini suatu kesaksian lagi, Kak. Oke, Hmm, oke. oke. Nah, sebelum saya masuk di situ, saya kan orang dinia, lalu Hmm? percaya hal-hal mistis. Mm-mm. Hal-hal mistis, misalnya nggak boleh potong kuku, nggak boleh mandi malam gitu, istilahnya ya. Nah, Iya, pemali ya kalau terus, di bahasa sini atau apa. Hmm. betul banget. Dan saya orangnya, saya nggak mau bilang nggak percaya ya, dan saya juga nggak mau bilang harus percaya. Tapi saya orangnya kalau misalnya kita udah kenal Tuhan, untuk apa kita takutkan hal-hal seperti itu gitu. Betul, betul. Betul Betul banget. banget. Terus saya dulu pas kelas 11 SMA saya orangnya kerasukan, Kak. Saya nggak tahu kerasukan apa, tapi istilahnya saya sering kerasukan lah ya, kesurupan gitu. Nah, selama itu saya ikut KKR di Tomohon, Mm-mm. itu dibawakan oleh Pastor Aaron yang Pastor eh, Aaron ya, iya, 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 iya. Aaron, sorry saya salah sebut. Pastor Mm-mm. Aaron. Terus em, di situ saya kayak baru merasakan kayak, ih, kok tiba-tiba kayak ada rasa yang kayak lembut banget, tapi nggak bisa diekspektasikan dengan kata-kata gitu ya, kayak Ya, 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 ya. kayak lembut banget gitu. Terus Hatinya jadi tenang, betul teduh. banget gitu. Terus kayak nggak tahu lah ya, kayak santai banget istilahnya, Hmm. kayak Hmm. nyaman banget di suatu sisi, di satu tempat itu gitu. Terus Pastor Aaron katanya kalau misalnya kita punya kerinduan, coba rasakan Roh Kudus tanpa alat musik, tanpa tanpa ada lagu, coba Mengiring, rasakan. memang Iya, pure, cuman merasakan mm-mm. hadirat Tuhan. Betul. Terus saya buka tangan, kayak merem, terus saya ikutin apa yang Pastor Aaron katakan, terus saya buka buka hati gitu, Tuhan. Saya nggak ngerti sih mau bagaimana ini, tapi di satu sisi saya pengen nyembuhin mematahkan hal mistis ini gitu. Karena kalau misalnya sepanjang saya jadi remaja, saya jadi anak yang takut akan Tuhan, tapi masih masih kerasukan kayak gini, sama halnya saya kayak mempermalukan Tuhan, kayak Betul, gimana betul. ya, kok anak Tuhan kayak kerasukan gitu toh. Nah, jadi dari situ saya buka hati, Tuhan, tolong dong Tuhan, saya sendiri nggak ngerti dengan diri saya sendiri gitu, tolong dong, kayak gitu. Kayak saya menyembah, saya nggak tahu juga lagu-lagu dari karismatik ya, Kak, saya nggak tahu lagu-lagunya gitu. Iya, waktu itu kan Nah, belum jadi tahu kayak, kan. Iya. ya betul banget gitu. Oke. Terus kayak cuman ikutin alur musiknya, terus diberhentiin alur musiknya, disuruh untuk menikmati hadirat Tuhan. Terus kayak saya terangkat, tapi bukan terangkat dipaksa gitu, terangkat karena saya nggak tahu Kak, terangkat kayak mana itu, yang penting istilahnya saya nggak ada pergerakan, Perasaannya gitu. Iya, iya, betul iya, banget. iya, iya. Terus yang saya rasakan itu seluruh ruangan itu dingin banget, Sejuk, sejuk adem, banget, enak, adem ya. banget. Terus kayak semua beban saya kayak nggak ada sama sekali di punggung saya ini ya. Yang saya rasain kayak damai banget. Kayak, Hmm. wow, kalau boleh di booking, boleh boleh seumur hidup saya booking ini tempat kalau sejuk baik ini gitu. Betul Saking banget. nyamannya ya, Kak.
saking nyamannya Ah, gitu. mm. Terus tiba-tiba kayak meneteskan air mata gitu. Terus saya menyembah, entah kenapa saya jatuh tiba-tiba, terus pada saat saya sudah jatuh terus didoakan, dan setelah itu saya didoakan juga oleh Pastor Aaron, dan Mm. dia cuma bilang gini, kalau kamu percaya Tuhan, akuilah dia dalam tingkah lakumu. Nah, dari situ saya dapat benang merahnya, Kak. Benang Oke, merahnya. oke. Berarti segala sesuatu yang ada dalam diri Asna itu harus saya akui bahwa ini miliknya Tuhan. Kalau Ya, miliknya Tuhan, berarti nggak sembarang dong mau dipakai oleh iblis ya, ya. Oleh, tanpa seizinnya gitu. Logika saya gitu, karena saya hmm. dapat satu kata itu dari Pastor Aaron gitu. Jadi keubah gitu Terus, semuanya. uh. Hmm. Terus setelah saya selesai dari KKR ini, ternyata bukan karena saya sudah dijamah, malah saya diberi tantangan, Kak. Nggak Gimana? sampai di situ. Ah, Tantangannya gini, saya ada di tempat itu kan, karena kan di kos ini kan saya belum terlalu familiar banget ya, ya, gitu, ya. jadi harus beradaptasi. Saya ketemu suatu aura negatif lagi gitu ya. Hmm? Terus saya jatuh tiba-tiba. Terus kayak, oke, ini kayak tantangan ya, mau dibuktiin ini apa yang saya ucapkan Apakah tadi baik. benar? Apakah benar? Oke, kita coba, Hmm. mari kita coba. Mari kicau. Mari Kico, saya cuma berdoa Bapa kami, terus saya cuma imani Tuhan Yesus. Kalau saya ada saat ini karena kemurahan-Mu, dan saya percaya saya punya kuasa karena Bapa saya lebih besar dari segala roh-roh yang ada Kuasa. di tempat Iya. ini. Ya, betul banget. Betul Thank banget. you Kak Asna untuk sharing Terima kesaksiannya sangat luar kasih. biasa. Everyone say thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih. kita belum mau selesai, masih mau ada games? Ya, masih ada games. Tadi kita udah bicara, udah intens. Ada sepi-sepinya, ada misterius-misteriusnya. Sekarang kita mau have fun, kita mau games. Yeay! Ini gamesnya, karena sayangnya kita nggak bisa berhadapan-hadapan di sini, jadi Ya, kita ya. main games jawab cepat. Oke. Oh, Ya, wow. jadi aku akan kasih ke Asna 2 pilihan. Ya, ini Mm-mm. aku baru baca nih pilihannya agak-agak ngakak ya. Oke, tapi ini enggak kayak pertanyaan kayak kayak Olimpiade itu kan, enggak kayak Enggak Kakak. Ini bukan enggak terlalu kimia. kayak Tenang pertanyaan saja, kita. Oh, santai, relax, relax. Ini untuk have fun, bukan untuk kita berpikir keras. oke, Oke. siap. Suara aku jelas di sana? Ada Kak, jelas banget. Oke, Kak Asna, kita mulai dengan pertama. Jawab Mm-mm. cepat. A. Ya, HTS. B. Backstreet. A atau B? Desi. Oh iya sih. Lebih ada kejelasan ya, Kak. Seseorang tolong kasih aku kejelasan. Oke, lanjut. Mm-mm. A. Seminggu nggak mandi. Atau B. Seminggu nggak main Wow. HP. A atau B? Eh, Jawab lebih ke cepat. mana? Jawab cepat. Jawab cepat. Asi. Seminggu nggak mandi. Oke. Hah? Karena kalau nggak ada HP kayak wow, tapi nggak ya Kak. Yes. Kalau di dunia nyata nggak mungkin nggak mandi gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan, soalnya di sini kan cuacanya dingin. Dingin, Jadi, betul banget. siapa yang jarang mandi di studio? Ayo loh. Harus satu orang yang angkat tangan. Lanjut. Oke. A. Mending buang air besar di toilet kampus, atau B. Buang air besar di sungai. A atau B? Ngakak ya. Iya, A atau B? Atau B? A dong. Iya lah. Ini agak-agak absurd ya tim produksi. Oke. Ini A nggak makan, B nggak tidur. Aduh. Sebagai lebih orang ke yang pernah nggak makan satu hari ya. B, oke, Kak. nggak tidur. Nggak tidur. Oh, ya. Dua-dua pilihannya susah. Oke, yang terakhir. Kasna udah punya pacar? Oh, puji Tuhan lagi komitmen sih Kak. Wait, tepuk tangan dulu.
Yang terakhir, A. Punya pacar bau ketek, atau B. Punya pacar bau mulut. A atau B? Ya Ini cocok sekali. Tuhan. Lebih ke B sih, udah B aja deh. B. Bau mulut. Oke. Pertanyaannya ekstrim banget ya, Ya bikin bingung. sangat, karena tim produksi kita sangat-sangat luar biasa. Oke, kita udah cerita-cerita, kita udah main game. Sekarang nih, kita mau tanya nih ke Kak Asna. Ya kan tadi udah cerita banyak hal. Untuk dari Kak Asna sendiri ada nggak kata-kata motivasi, penguatan yang pengen Kak Asna bilang ke anak-anak muda zaman sekarang atau siapapun ya kalangan usia yang menonton podcast ini? Silakan Kak. Oke. Kata motivasi, saya bukan motivator sih sebenarnya, kok karena saya juga orangnya masih berjuang dengan diri sendiri. Cuman saya cuman membagikan satu hal bahwa saya punya ayat firman Tuhan di Roma pasal berapa ya? Barang siapa percaya kepada, saya lupa, tapi saya ingat ayat bunyinya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Di Roma pasal berapa itu? 10 atau ya sekitarnya itulah. Sekitar Cuman itu Kak. Karena saya percaya siapapun yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan dan tidak akan dibiarkan. Gitu. Amin. Boleh kasih tepuk tangan ya. Oke, ya tidak terasa kita tiba di penghujung setelah kita sudah bincang-bincang. Ya tadi ada banyak, aku mau rangkum sedikit nih ya Kak. Dari ceritanya Kak Asna, kasihannya Kak Asna, kita belajar untuk yang pertama, sesulit apapun keadaan, mau ada banyak rintangan, halangan, teman-teman yang di rumah yang menonton, semua yang di studio juga, kita percaya kalau Tuhan penyertaan Tuhan itu nyata untuk kita, dan itu kayak Kak Asna bilang tadi nggak akan dipermalukan. Dan yang terpenting kita harus bergantung pada Tuhan, percaya pada Tuhan, karena hanya Dia yang benar-benar mengerti dan tahu apa yang kita butuhkan. Oke, thank you Kak Asna for joining us today. Terima kasih udah meluangkan waktu di sini. Thank you everyone. And ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang menonton podcast ini sampai akhir. Kalian sangat luar biasa. Dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk turn on the notification button supaya kalian bisa dapat notifikasi ketika ada episode baru lagi di podcast Cerita ke Aku. Oh ya, atau ada teman-teman yang mau kirim ceritanya boleh langsung komen di bawah, atau kalau misalnya kalian mau, kalian boleh langsung DM Instagram @jangkarharapanindonesia. Once again, thank you all for watching. Semoga semua terberkati dan see you on the next episode. Bye-bye.